sebelum baca peraturan gue baca bahasa-bahasanya gimana, Ber? Gimana? Udah, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya akan selamat pagi aja. Udah 42 nih. Buat terus dong. Iya, takut boleh ya. Pada mau fair semangat. Inilah, mulai enggak nih? Mulai enggak? Itu dong, takut. Halo, selamat pagi. Di sini saya akan membacakan peraturan webinar ini. Yang pertama, aplikasi yang akan digunakan untuk kelas webinar ini adalah Google Meet. Jadi, pastikan di komputer, laptop, atau ponsel Anda sudah terpasang aplikasi Google Meet. Jika belum, silakan unduh di Play Store atau App Store terlebih dahulu. Yang kedua, link akses webinar akan kami kirimkan melalui grup WA Anda pada H pelaksanaan webinar pada pukul 9.15. Yang ketiga, jika ada peserta yang sampai 30 menit sebelum webinar belum mendapatkan kode, akses, dan password, silakan menghubungi kami melalui 08966 9955 637. Rename nama akun Anda dengan format nama instansi saat bergabung di Google Meet. Contoh, Anis Iman Ilahi Robdi _Unsera. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Peserta menuliskan kehadiran kembali melalui kotak chatbox dengan format nama _instansi. Daftar hadir peserta akan dikirimkan 15 menit sebelum webinar ditutup. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chatbox Meet dengan format nama, asal daerah, instansi, pertanyaan. Moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Materi webinar dapat diakses paling cepat H-1 setelah kegiatan webinar. Bagi yang mengajukan sertifikat akan kami kirimkan paling lambat H-7 pelaksanaan webinar melalui email. Acara selanjutnya yaitu pembacaan CV. Saya akan membacakan CV pembicara 1, yaitu nama Aprilia Dwi Jayanti, tempat tanggal lahir Jakarta 2 April 1985, alamat PCI Cilegon, nomor HP 0813 273 75 683. Pekerjaan dosen teknik kimia Unsera 2016 sampai dengan sekarang. Proses engineer di KLM Teknologi Group 2010 sampai 2016. Administrasi PT Tiara Austenit 2010, part-time mengajar bimbel 2008 sampai 2017. Riwayat pendidikan SD Negeri 4 Cilegon, SMP Negeri 1 Cilegon, SMA Negeri 1 Serang. Perguruan tinggi S1 Kimia MIPA Univ Jenderal Sudirman Unsur. S2 Teknik Kimia ITB. Riwayat organisasi 1 Himpunan Mahasiswa Kimia Unsur, 2 Rohis Unsur. Moto, banyak berpikir tapi tidak pernah bertindak sama dengan tidak dapat apa-apa. Pesan, nilai attitude adalah 1, attitude plus pintar sama dengan 10, attitude plus pintar plus cakep sama dengan 100, attitude plus pintar plus cakep plus kaya sama dengan 1000, tapi tanpa attitude nilai 1 akan hilang, yang tersisa hanya 0. Selanjutnya yaitu pembicara 2. Nama, Muhammad Jihan Sofa, MT, tempat tanggal lahir 14 Januari 1987, alamat Komplek D Plat PT Krakatau Steel Cilegon. Nomor HP 085253444415. Pekerjaan, memberikan sharing pengetahuan tentang manajemen, sistem rantai, pasok, dan operasi yang efektif bagi mahasiswa dan pelaku usaha. Riwayat pendidikan perguruan tinggi S1 Teknik Industri Universitas Islam Indonesia, S2 Teknik Industri Universitas Indonesia. Riwayat organisasi Managing Principal di PT Youth Indonesia, dosen dan peneliti di Unsera.
Motto, be long life winner and always share knowledge for benefit of mankind. Pesan, setiap era selalu ada perubahan sehingga harus ada keinginan untuk beradaptasi agar dapat bertahan. Selanjutnya yaitu pembukaan dan sambutan dosen pembimbing lapangan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinwaddin wassalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yoga Ardianto, SEMM, selaku dosen pembimbing lapangan. Yang kami hormati pula Ibu Apriliana Dwi Jayanti, pembicara 1, dan Bapak Jihan Sofa, MT, pembicara 2. Hadirin peserta webinar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bella Ananda dari KKM 69 Unsera, jurusan Ilmu Komunikasi, selaku moderator webinar. Webinar pagi ini dengan tema Strategi UMKM dalam bertahan di tengah pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan sambutan dari dosen pembimbing lapangan, yaitu Pak Yoga Ardianto, SEMM. Kepada Bapak Yoga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar dengan tema Strategi UMKM Usaha Kecil Mikro Menengah, khususnya emping dalam bertahan dengan pandemi COVID-19 ini atau COVID-19. Pertama-tama yang kami hormati pembicara 1 itu Bapak Muhammad Jihan, STMT, Wakil Dekan Fakultas Teknik Unsera. Kami hormati Dwi Jayanti, STMT, Kaprodi Teknik Kimia Unsera, penggiat UMKM di Banten. Dan yang saya hormati, mungkin di sini dosen-dosen ada yang hadir pada acara webinar ini, dan yang kami hormati dan saya cintai untuk panitia penyelenggara kelompok KKM 69 serta hadirin peserta webinar mahasiswa dan yang saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera saudara-saudara yang saya hormati. Saat ini kita tahu ya, perekonomian sangat mengkhawatirkan terkait adanya COVID-19. Banyak pelaku-pelaku UMKM teriak dan banyak juga yang gulung tikar pada saat adanya COVID-19 ini. Nah, dari sini, dari tema kita, strategi UMKM, usaha kecil menengah emping dalam bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, ada dua pembicara kita di sini yang sangat di bidangnya yang menurut saya sangat hebat lah. Jadi nanti kita di sini bisa sharing bagaimana sih strategi-strategi yang akan dilakukan khususnya di UMKM ini, serta nanti ada kiat-kiat yang harus dilakukan seperti apa. Baik, rasanya tidak perlu lagi saya berkata-kata, kita langsung kepada acara inti dan saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan dari Pak Yoga dari SEMM. Selanjutnya yaitu pembahasan materi pembicara 1.
Kita langsung saja mendengarkan dan memperhatikan pemaparan dari pembicara 1 kepada Ibu Apriliana Dwi Jayanti, dipersilakan. Mohon maaf, ada kesalahan. Selanjutnya pembahasan materi 1 yaitu oleh Bapak Muhammad Jihan Sofa MT, dipersilakan. Dimohon untuk sebentar ya. Mohon maaf, ada kesalahan. Jadi kita langsung saja mendengarkan dan memperhatikan pemaparan dari pembicara 1 yaitu Ibu Apriliana Dwi Jayanti, dipersilakan. Baik. Berarti saya dulu ya, nggak apa-apa ya? Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Belum, Bu. Presentasinya kelihatan? Kelihatan. Sudah, Bu. Kelihatan nggak ini? Iya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yoga selaku DPL KKM kelompok 69 dan Pak Jihan dulu. Kemungkinan ada beberapa ganjalan yang akan memberikan materi. Nah, hari ini saya akan kalau pandemi COVID-19 ini kayaknya memang benar-benar pandemi yang membuat kita sangat galau ya, baik perusahaan maupun pribadi kita tuh jadi galau gitu. Apalagi tentang pengelolaan keuangan kita, begitu juga perusahaan. Nah, baik dari segi sebenarnya kalau untuk perusahaan untuk bisa bertahan di pandemi, kita harus menggenjot untuk periklanan. Nanti kalau untuk periklanan e-commerce itu nanti yang menjelaskan adalah Pak Jihannya. Kalau untuk saat ini, selain penggenjotan produksi, kita harus yang namanya pengetatan anggaran atau self costing pada masa pandemi. Ada beberapa jenis self costing pada masa pandemi kita. Itu pertama cost cutting. Jadi kalau cost cutting itu kita berfokus pada pengurangan biaya melalui berbagai cara, misalkan secara satu waktu seperti PHK. Nah, ini kan PHK banyak terjadi ya di mana-mana ya. Nah, ini sebenarnya kalau PHK itu sebagai salah satu langkah terakhir dari perusahaan untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan perusahaannya. Itu salah satu terakhir. Kalau bisa jangan sampai terjadi PHK, tapi itu adalah terakhir. Langkah terakhir dari perusahaan untuk menyelamatkan perusahaannya. Kemudian ada lagi yang namanya pemotongan tunjangan sama pengurangan gaji karyawan. Nah, kalau teman-teman KKM nih yang masih kerja tapi gajinya dikurangin sama dipotong, nah itu salah satu cara perusahaan kalian untuk mengurangi cost-nya
atau menyelamatkan perusahaannya. Itu salah satu caranya. Menghemat sumber daya yang diperlukan, atau misalkan pindah kantor. Tadinya kantornya nyewanya mahal, jadi gedungnya dipindah jadi gedung yang lebih murah sewanya. Atau enggak memberikan opsi kerja di rumah. Nah, ini kan banyak WFH ya. WFH selain mencegah penularan pandemi, ternyata itu sebagai salah satu cara cost cutting dari perusahaan sehingga untuk menghemat anggaran. Itu salah satu caranya. Sama mempersingkat jam kerja. Ya, lanjut. Ada lagi yang namanya cost reduction. Apa itu cost reduction? Yaitu proses mencari, menemukan, dan memangkas biaya yang tidak diperlukan sehingga untuk meningkatkan laba. Jadi ini bisa memberi manfaat tambahan kepada sendi-sendi bisnis sehingga bisa menghilangkan pemborosan, mempercepat proses, sama memanfaatkan sumber daya secara efektif. Nah, gimana sih caranya untuk strategi cost reduction? Yang pertama, ada automation. Itu mengotomatisasi pekerjaan dengan menggunakan teknologi. Jadi, tenaga manusia diganti sama tenaga mesin, misalnya kayak gitu. Tapi ini jeleknya, jadinya kita mengurangi pegawai, itu jeleknya. Tapi positifnya, proses di tempat kita akan menjadi lebih cepat dengan menggunakan mesin. Kemudian, efisiensi peralatan dan proses. Misalkan mengganti komputer yang lambat ke komputer yang lebih cepat menggunakan daya yang lebih kecil. Memang kalau untuk komputer yang lebih cepat dengan daya lebih kecil, pas kita beli itu mahal banget. Tapi kos sehariannya, kos bulanannya itu jauh lebih murah daripada komputer yang standar. Itu untuk salah satu contoh efisiensi. Outsourcing. Nah, ini kebanyakan karyawan outsourcing semua nih. Ini berfokus pada kompetensi inti Anda dan melakukan pengalih-dayaan. Ternyata outsourcing itu artinya pengalih-dayaan. Untuk hal di bidang tertentu di mana Anda tidak produktif, misalkan kalian punya usaha manufacturing, sablon kaos misalkan. Usaha kita itu perlu yang namanya perhitungan pajak. Nah, kalian tidak perlu meng-hire seorang akuntan yang kalian harus gaji berbulan tiap bulannya untuk menghitung pajak periodikal. Kalian cukup nyerahin ke perusahaan akuntansi. Jadi kita nggak perlu meng-hire seorang akuntan untuk menghitung pajak kita. Nah, itu cost-nya itu jauh lebih hemat daripada kita harus membayar seorang akuntan tiap bulan. Kemudian ada lagi waste elimination. Waste itu bisa berarti limbah ataupun proses yang tidak diperlukan. Misalkan menghilangkan waste dalam proses seperti transportasi yang tidak perlu, kegiatan yang tidak berguna, atau waktu tunggu. Misalkan kalian punya suatu restoran cepat saji, bahan bakunya roti. Nah, itu kalian tidak perlu membeli roti di tempat yang lain. Jadi bisa buat sendiri. Itu bisa menghemat transportasi, menghemat anggaran juga. QC, Quality Control, identifikasi masalah kualitas sedini mungkin untuk mengurangi biaya yang kualitasnya buruk. Nah, QC itu harus dilakukan sedari produksi kita. Jadi jangan sampai tanpa QC produk kita itu gagal. Produk gagal dikirim ke konsumen pasti protes dong. Ini kok produknya gagal, produk yang kalian kasih ke saya gagal. Akhirnya produknya dikirim lagi ke kita. Terus kita harus mengirim lagi produk yang bagus ke konsumen. Itu bisa 2 kali lipat cost-nya. Jadi sedini mungkin QC harus kita lakukan di produksi. Itu QC-nya harus ketat. Itu masalah QC. Reliability, apa itu reliability? Reliability itu semacam keandalan. Jadi keandalan sistem, peralatan, dan proses. Nah, misalkan sistem kita tuh crash, rusak. Nah, jadi kan kalau kita crash, pekerja kita tuh menunggu sampai sistem kita tuh benar kembali. Nah, itu memakan waktu, memakan cost juga. Jadi kita harus meningkatkan keandalan sistem kita yang kita punya. Nah, kalau misalkan nih kalian mau menjadi seorang pengusaha itu harus kreatif, inovatif. Inovasi itu menentukan kesuksesan perusahaan ditentukan oleh kecepatan. Kecepatan kalian memutuskan suatu ide, kecepatan kalian mengerjakan banyak hal, itu adalah kesuksesan perusahaan yang kalian buat nantinya. Eksperimen. Jangan sampai produk yang kalian bikin itu abal-abal. Jadi kita harus bereksperimen dulu, baru membuat produk
baru nanti dipasarkan. Jangan sampai kita membuat produk itu abal-abal gitu. Nah, kita harus bereksperimen di sini sama tugas-tugas kitanya. Nah, oke, kita contoh self posting ya. Ini self posting saya kasih contoh 2. Kebetulan saya ini adalah pengusaha, bukan pengusaha juga ya, yang punya laundry. Saya punya salah satu laundry itu di salah satu perumahan di daerah Cilegon, dekat-dekat metro ke sana lah. Nah, itu jadi saya ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai seorang pengusaha gitu. Salah satunya usaha laundry ini bagian depan laundry saya. Mungkin ada yang pernah lihat di Cilegon, nah itu laundry saya. Nah, ini dalamnya alhamdulillah lumayan besar. Nggak besar sih, cuman banyak pelanggannya alhamdulillah. Nah, kita lihat pengeluaran laundry saya per bulan tuh berapa sih? Ternyata pengeluaran laundry saya itu ada listrik sama air, sabun, pewangi, dan plastik, sama bayar pegawai. Mana yang bisa saya save posting? Listrik sama air nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin banget saya save posting di sini. Kecuali saya punya panel listrik. Panel listrik bisa save posting listriknya. Bayar pegawai itu juga nggak mungkin saya mengkat pegawai saya. Kecuali saya berhenti jadi dosen, fokus di laundry, nah itu baru saya bisa cut pegawai. Nah, yang satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah meng-save posting si sabun sama pewangi. Ternyata sabun sama pewangi itu bisa kita bikin sendiri. Jadi kalau kita bikin sendiri itu jauh lebih hemat daripada kita beli. Nah, ini saya kasih contoh biaya kalau kita beli sama biaya kalau kita bikin sendiri. Jadi kalau kalian mau tahu untuk pembuatan deterjen itu ada yang namanya Texapon, garam di dapur kalian tuh bisa dibuat loh sebenarnya, dimanfaatkan. Citrus kalau kalian pernah buat koktail, nah itu citrusnya maksudnya. Water glass, air sama parfum. Nah mereka itu bisa dibeli di toko kimia, itu banyak banget. Di daerah Cilegon sekarang banyak toko kimia yang menjual ini. Ternyata kalau saya buat deterjen sendiri itu costnya hanya 8.400 sebanyak 1,3 liter. Ini karena resepnya ya 1,3 liter. Terus kalau kalian lihat di pasaran nih, lihat di minimarket itu kalau deterjen cair itu dia bentuknya 800 ml, 0,8 liter. Harganya itu di atas 13.000. Jadi kalau saya mau beli 1,3 liter, saya perlu biaya 21.000. Jadi save cost saya kalau saya buat sendiri sama beli itu bisa mencapai 12.600. Bayangkan kalau 1 bulan saya butuh 30 liter, sebenarnya lebih sih. Tapi ini bayangan aja untuk 30 liter, itu save cost saya 1 bulan itu 290.800. Bagi pengusaha menengah ke bawah kayak saya, ini save cost ini sangat besar gitu, sangat berarti. Contoh lagi misalkan parfum. Nah, kalau kalian mau buat parfum, itu bahannya itu ada metanol, biang parfum, pengikat, sama air. Nah, ini bisa kalian beli di toko kimia juga. Itu untuk satu resep 1,1 liter, saya butuh dana 24.125. Nah, kalau beli, jadi ada parfum laundry, itu dia diriginan 5 liter, harganya itu Rp150.000. Itu parfum yang udah bagus, grade-nya udah A. Nah, kalau saya beli itu 1,1 liter harganya 33.000. Jadi save cost saya kalau saya buat sama beli itu sekitar 8.875. Jadi kalau 1 bulan saya butuh 30 liter, jadi saya save cost-nya sebesar 242.000. Nah, itu lumayan besar bagi pengusaha yang menengah ke bawah. Itu contoh untuk save costing. Nah, ada lagi misalkan, kalau kalian kreatif, jadi pengusaha itu harus kreatif ya. Jadi otak kita itu harus bekerja kalau ada masalah gitu. Jadi ini saya bikin perlengkapan sendiri. Ini untuk rak baju, itu semua rak baju di laundry saya bikin sendiri. Mamang sih yang bikin, saya yang desain maksudnya. Mamangnya yang bikin. Tapi kalau kita beli, itu harganya bisa sampai 1 juta ya. Tapi kalau kita bikin, ini saya dulu tahun 2015 saya bikin karena saya ngediriin laundry-nya tahun 2015, itu 500.000 harganya. Ini contoh perlengkapan, ada lagi mesin pengering. Nah, laundry tanpa mesin pengering itu kayak kita makan nasi tanpa lauk.
Jadi kita butuh mesin pengering, terutama kalau musim hujan, itu sangat butuh banget. Tapi harganya itu sangat tinggi banget. Saya ini ambil di Tokopedia salah satunya, harganya tuh 4.500.000. Nah ini untuk kapasitasnya kecil, 7 kilo sampai 8 kilo. Dengan laundry itu butuh kapasitas yang 10 kilo. Kalau kapasitas 10 kilo itu kira-kira harganya di atas 10 juta. Kalau mesin pengering itu tinggi banget harganya. Makanya gimana caranya? Kita harus kreatif, ingat kreatif. Pengusaha itu kreatif. Jadi saya bikin sendiri. Ini bukan mesin sebenarnya, lemari. Ini saya bikin sendiri. Ini ada di laundry saya, salah satu laundry saya. Ini pengering mesin, bukan mesin. Ini lemari. Saya pakai lembaran besi. Kemudian bawahnya itu kalau kalian lihat di sini, bawahnya itu ada kompor gas sebenarnya. Jadi kalau pengering itu lebih hemat pakai gas daripada listrik. Pengering kayak gini rata-rata pakainya listrik. Listriknya bisa di atas 1000 kW. Itu tinggi banget. Jadi ini pakai gas, kompor gas ini sebenarnya, kompor gas di rumahan kita. Nah ini bentuk luarnya, ini bentuk dalamnya. Jadi kapasitasnya tuh besar. Nah ini untuk pengeluaran panasnya di sini. Nah ini bisa di atasnya bisa dipakai buat gantungan, bawahnya juga bisa pakai buat gantungan. Nah ini saya bikin sendiri. Kira-kira waktu itu saya habis itu 2 juta sampai 2,5 juta. Ini saya bikin sendiri. Mamang sih yang bikin, saya ngedesain maksudnya. Lanjut. Nah, kan kita bicara usaha emping ya. Kebetulan saya juga banyak di sekitar rumah saya itu banyak usaha emping. Jadi kalau usaha emping itu ada proses pengeringan sama penjemuran emping. Kalau tradisional pengusaha emping itu pakainya, pengeringnya itu pakai bantuan matahari. Tapi itu waktunya lama sama pengeringannya tuh nggak sempurna gitu. Nah ini bisa pakai mesin kayak gini. Saya ambil di Agro Indonesia. Ini kalau misalkan dari salah satu KKM kalian, kelompok KKM kalian itu ada orang teknik, tapi nggak cuma teknik sih. Sebenarnya yang lain juga bisa non teknik untuk membuat kayak ginian. Ini sebenarnya lembaran besi. Di bawahnya itu kalau kalian lihat ini ada kompor gasnya. Nah itu untuk pengeringnya. Nah ini sebenarnya kalau misalkan kalian mau ngebantu para pengusaha emping di sana, ini bisa kalian bikin kayak gini. Bedanya kalau kita beli di sini ada tempat kontrolnya si suhu, tapi kalau kita nggak perlu. Nah, contoh lagi safe costing di mesin. Ini diganti pemipihan emping kan harus digeprek tuh. Tadinya pakai tenaga manusia, kita bisa ganti pakai ini, gitu. Nah, ini pakai mesin ini selain cepat, ini juga bisa memipihkan pemipihan empingnya itu dia rata. Jadi semua empingnya itu mipihnya itu sama gitu. Tapi kalau tenaga manusia mipihnya itu dia beda-beda. Kemudian ada lagi. Kebetulan penelitian saya tentang cangkang melinjo. Ini kita bisa memanfaatkan limbah cangkang melinjo. Kalau kalian tahu melinjo itu kan ada si bijinya yang dibuat emping, terus kulit yang lunaknya dibuat apa itu namanya, sayuran ya sayur-sayuran. Nah cangkangnya yang keras itu biasanya dibuang sama mereka. Nah itu sebenarnya bisa dibuat bahan bakar. Jadi kalau melinjo, usaha melinjo itu nggak jauh-jauh dari penyangraian, pembakaran, pemanasan, itu bahan bakarnya dia pakainya kayu. Sebenarnya kayu ini bisa diganti sama cangkang melinjo. Jadi cangkang melinjonya dibuat berikat. Kalau kalian pernah dengar ada berikat batu bara, berikat arang. Nah cangkang melinjo itu bisa dibuat berikat. Apa itu berikat? Kita lihat nih berikat. Berikat itu dia blok ini berikat. Jadi dia ini digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Nah ini penggunaannya untuk berikat. Berikat ini selain bisa kita gunakan sendiri, itu bisa dijual ke orang lain. Nah caranya gimana cara buat berikat? Nah ini cara pembuatan berikat. Yang pertama, cangkang melinjo itu cangkang melinjonya dibakar. Itu kalau kalian punya kaleng roti yang ukuran besar, itu masukin aja cangkang melinjonya, kemudian dibakar sama kalian sampai menjadi arang. Habis itu ditumbuk halus, kemudian kalian buat adonan pelekat.
Adonan perlekat tuh gampang banget dibuatnya pakai tepung tapioka sama air. Itu perbandingannya 1:12. Jadi 100 gram tepung tapioka itu dicampur sama 1200 ml air, dimasak, nanti berubah jadi putih transparan. Nah, itu bisa digunakan. Habis itu dicampur sama arang. Jadi 600 cc adonan perlekat itu dia untuk 1 kg arang, kemudian dicetak dan dijemur. Nah, nanti jadinya kayak beriket arang ini gitu. Ini bisa dijual sama pengusaha empingnya. Nah, ini saya kasih video tentang pembuatan beriket arang. Hanya saja ini terbuat dari tempurung kelapa, tapi sama aja sih pembuatannya sebenarnya. Nah, itu pembuatan beriket arang. Ini cukup sekian dari saya, presentasi dari saya. Kalau misalkan nggak gitu jelas itunya presentasinya tadi sama videonya, saya bisa kasih materinya ke panitia kalau kalian mau ya, oke? Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Apriliana Dwijayanti. Selanjutnya yaitu pembahasan materi penjara 2. Kita langsung saja mendengarkan dan memperhatikan pemaparan dari penjara 2 kepada Bapak Muhammad Jian Sofa, MC dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, suara saya terdengar ya di perangkat masing-masing ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ada kendala teknis tadi, mohon maaf sebelumnya, sehingga saya harus keluar dari forum dulu sehingga bermasuk kembali. Nah, untuk sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada panitia dan juga dari perangkat desa ya, dalam hal ini Pak Lurah ataupun yang mewakili, turut merasa hormat bisa diberikan kesempatan pada forum virtual ini ya, sehingga kita bisa bersilaturahim
sehingga semoga tidak ada kendala suatu apapun. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan mungkin sudah disinggung oleh Bu April ya. Tapi sebelumnya akan saya share screen saya, mohon izin. Oke, apakah sudah terlihat di layar masing-masing slide yang sudah saya bagikan? Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, akan saya mulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkesempatan untuk bersilaturahim dalam rangka mendiskusikan ya terkait dengan bagaimana strategi UMKM untuk bisa bertahan di tengah pandemi ini. Dan memang sebagaimana yang kita ketahui bahwa pandemi ini memberikan dampak yang masif ya kepada seluruh sendi kehidupan ya. Tidak terkecuali pada hal ini adalah UMKM. Nah, dan kita tidak tahu sampai kapan. Ya, semoga kita berharap pandemi COVID ini akan segera selesai dalam waktu dekat ya. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini sambil menunggu. Dari yang hadir dari perwakilan UMKM ada berapa orang? Ada 44 orang, Pak. Pelaku UMKM. Udah kurangin kita aja sih. Ada 14 orang, Pak. Mohon maaf. Oh, Pak. Sinyalnya jelek kayaknya. Pak, mohon maaf, ada 2, kopi sama emping. Mohon menunggu untuk peserta webinar karena pembicara 2 ada rekor ulang. Untuk peserta webinar, silakan absen di kolom komentar. Nama saja ya.
sama instansi. Gimana sih kalau ngasih tau gue? Buka gue, woy. Udah gue grogi banget, parah. 14 orang. Ada pajian gimana nih gua? Itu kenapa? Ada dua ya? Ada dua. Kopi sama ting. Iya. Kopi kan? Ada dua UMKM. Kopi sama ting. Gak usah di itu sebutin berarti. Kalau ditanya itunya apa? Kopi sama ting. Sebelum bertanya. Baiklah. Karena pembicara gue sudah muncul gitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Mohon maaf atas kendala teknisnya ya. Iya Pak. Ada sinyal yang kurang bagus di sini. Baik, akan saya lanjutkan kembali ya. Mohon maaf sudah menunggu. Iya Pak. Saya akan share screen. Oke, apakah sudah terlihat di masing-masing peserta? Sudah Pak. Oke ya, saya akan slideshow. Oke, mohon maaf, ini karena kendala teknis terkait dengan jaringan, sehingga apa yang saya tampilkan di sini tidak terkonek di semua peserta. Oke, kita akan lanjutkan kembali ya terkait dengan agenda pada forum kali ini ya, terkait dengan strategi pemasaran UMKM di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya kita tahu bahwa data COVID itu memberikan dampak yang luar biasa, khususnya dalam hal ini pada UMKM. Ini saya kutip dari Harian Kompas ya, di mana dari Menteri Koperasi dan UKM ya, itu menjelaskan bahwa tahun 98 itu memang UMKM itu bisa menjadi penopang ekonomi kita, sehingga itu yang memberikan manfaat yang luar biasa dalam hal ini bagi perekonomian Indonesia. Tapi sebaliknya, pada pandemi COVID ini UMKM lah yang paling terdampak. Hal ini bisa dilihat dari demand dan juga ketersediaan bahan baku. Ini yang tantangan yang luar biasa pada bisnis yang skalanya relatif kecil atau UMKM ini. Nah, kita lihat dari data COVID-19 ya di Indonesia, kita lihat bahwa hampir setiap bisa dikatakan hampir semua provinsi di Indonesia itu terpapar virus COVID ini, mulai dari DKI Jakarta sampai dengan daerah-daerah yang lain. Nah, ini kasus
yang ada pada COVID ini atau yang terkonfirmasi sampai pertanggal hari ini ya 7 September ini belum ada bisa dikatakan ya belum ada tren yang membaik, sehingga itu yang menjadi tantangan bagi kita semuanya. Bahkan yang terkonfirmasi secara nasional itu pada saya update per kemarin itu 194.000 itu terkonfirmasi. Kemudian dalam perawatan 47.000 dan sembuh 138.000 dengan kasus meninggal adalah 8.000. Ini adalah suatu dampak yang luar biasa pada kita semuanya. Nah, kita lihat detail lagi bahwa kasus konfirmasi ini secara nasional, kita lihat tren dari Agustus sampai dengan September itu kita lihat trennya masih mengalami tren yang cenderung naik. Pada tanggal 6 September kemarin itu kasus terkonfirmasi secara nasional itu 3.400-an. Ini suatu kasus yang luar biasa. Begitu juga kalau kita berkaca lebih detail lagi dengan data yang ada di Banten. Nah, di Provinsi Banten ini kalau kita lihat kasus hariannya yang terkonfirmasi COVID itu masih bisa dikatakan di angka 20 sampai 60 kasus harian. Nah, sampai detik kemarin pertanggal 5 September itu 49. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kasus terkonfirmasi COVID masih terbilang tinggi. Belum terlihat tren penurunan baik secara nasional maupun secara regional, dalam hal ini pada Provinsi Banten sendiri. Nah, dampaknya apa? Ini kan bisa dikatakan hampir krisis yang multidimensional yang berdampak pada sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan politik dan budaya. Sosial tentu ini merupakan suatu dampak yang luar biasa. Yang awalnya kita ya interaksi dengan sangat leluasa, kemudian tidak ada batasan, bahkan kita adalah orang yang suka sekali dengan interaksi sosial. Nah, dengan adanya COVID ini memberikan batasan yang jelas bahwa kita tidak bisa tatap muka secara langsung seperti webinar pada kali ini. Tentunya ini yang memberikan dampak negatif yang sangat luar biasa. Sehingga mau nggak mau interaksi semua bergeser, yang awalnya offline kemudian kita beralih ke online atau dengan menggunakan dunia maya. Begitu juga ekonomi. Terjadi penurunan yang luar biasa pada distribusi bahan baku. Distribusi bahan baku juga terganggu. Pun juga masalah terkait dengan permintaan yang ada pada area UMKM itu mengalami penurunan yang sangat drastis, bisa dari kisaran 50% bahkan sampai 90%. Bahkan beberapa industri besar sekalipun penurunannya bisa sampai signifikan sekali bagi proses bisnis atau berjalannya bisnis. Kemudian pendidikan juga sama. Jadi apa yang sudah dilakukan selama ini pun terdampak dengan adanya COVID ini. Pembelajaran yang awalnya bisa secara luring atau luar ruangan sekarang bisa atau dialihkan dengan menggunakan sistem daring. Bahkan beberapa instansi perguruan tinggi menerapkan full daring. Kemudian politik dan budaya juga sama. Nah, ini yang kita katakan bahwa COVID ini memberikan dampak yang luar biasa. Nah, apa dampaknya pada UMKM? Kita coba lebih mengkerucut lagi bahwa aktivitas UMKM yang selama ini berjalan secara normal, atau yang sebelum COVID berjalan dengan normal, dengan adanya pandemi COVID ini akan berdampak pada aktivitas proses bisnis yang ada. Kita lihat bahwa UMKM itu kan kalau kita petakan menjadi sebuah rantai pasok,
Itu mulai dari pemasok, dalam hal ini adalah penyedia dari bibit, kemudian ke produsen, sampai distributor, kemudian ke konsumen. Nah, dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, ini akan berdampak pada interaksi antar aktor atau pelaku bisnis yang ada, khususnya pada UMKM. Nah, artinya dengan pembatasan ini, bahkan ada beberapa negara yang menerapkan sistem lockdown di beberapa negara. Ini yang memberikan problem yang luar biasa pada bisnis sekarang, bahkan UMKM sekalipun. Nah, problemnya apa? Ada 3 problem utama yang bisa dipetakan di sini. Yang pertama adalah turunnya permintaan. Ini sudah pasti karena selama ini jual beli ya, UMKM itu kan terbiasa dengan luring atau offline. Tapi dengan adanya COVID ini mau nggak mau semua terbatasi. Sehingga apa? Konsumen pun untuk melakukan transaksi cenderung enggan karena merasa transaksi secara langsung itu bisa memberikan dampak kesehatan bagi konsumen. Kemudian yang kedua adalah tidak stabilnya cash flow. Ini jelas sangat memberikan impact yang luar biasa. Cash flow yang tidak stabil dalam hal penerimaan itu akan mengancam eksistensi atau keberlangsungan dari bisnis UMKM itu sendiri. Dan juga yang terakhir adalah terhambatnya pasokan. Dalam hal ini baik distribusi dari supplier atau pemasok ke produsen ke distributor, atau distributor ke konsumen. Nah, sehingga apa? Mau nggak mau kita harus berubah. Jadi sebagaimana yang kita katakan di awal bahwa setiap era itu harus ada selalu ada perubahan, sehingga mau nggak mau kita harus melakukan perubahan, dipaksa untuk berubah untuk menyikapi perubahan yang terjadi saat pandemi COVID ini. Nah, apa yang harus berubah? Ada beberapa poin. Pertama adalah perubahan pada perilaku kebersihan atau personal hygiene. Ini juga menjadi fokus utama UMKM. Yang awalnya mungkin personal hygiene atau kebersihan diri itu kurang menjadi perhatian serius. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini, personal hygiene ini harus menjadi perhatian serius. Nah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa pola penularan COVID ini sangat mudah, sehingga yang terakhir kita dengar dia atau COVID ini bisa menular menggunakan atau medianya ada aerosol ya, atau bersifat aerosol. Dia bisa melalui udara. Pun juga dengan kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi COVID. Nah, ini yang menjadi concern juga pada pelaku UMKM untuk memberikan rasa nyaman, aman bagi konsumen. Dengan cara apa? Kita menerapkan personal hygiene, baik itu untuk konsumen maupun untuk karyawan yang bekerja untuk UMKM. Nah, kemudian yang kedua adalah financial support, dampak pada cash flow. UMKM harus modal secepat mungkin untuk keberlangsungan bisnisnya, atau juga dalam hal ini efisiensi. Kita tidak bisa melakukan pengeluaran anggaran secara normal seperti biasanya, tapi harus abnormal. Tadi juga sudah disinggung sama Bu April ya, ada efisiensi. Jadi mana ya? Siapa nih? Dua putus. Kementerian Keuangan itu usaha untuk ultramikro ya. Artinya di sini untuk bantuan ini diperuntukkan bagi UMKM yang skalanya belum bankable atau yang masih kecil. Kemudian juga harus beralih dari yang offline market atau yang kita mengandalkan bisnis
offline itu harus ke online. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa adanya pembatasan ini mau nggak mau semua perilaku pembelian itu yang awalnya dengan cara langsung dia akan beralih ke pembelian yang secara online. Bahkan kita tahu sekarang banyak sekali marketplace yang berkembang dengan adanya ya bisa dikatakan berkah ya untuk marketplace yang dia selama ini concernnya adalah pada online. Kemudian yang kolaborasi ini yang sangat penting karena kita untuk melewati pandemi COVID ini tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus berkolaborasi antar stakeholder sehingga menghasilkan suatu formulasi yang tepat untuk nantinya bisa bertahan di tengah pandemi COVID ini. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk kebersihan karyawan atau personal hygiene ini masyarakat dalam hal ini karyawan dan juga pemilik UMKM harus aware atau sadar bahwa kebersihan itu suatu yang sangat vital sekarang. Bahkan kalau kita sekarang tidak bersih akan mengancam pada keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan yang dikatakan kalau kita yang muslim kita sering mengatakan an-nadhafatu minal iman, bahkan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ini tercermin jelas sekarang. Kalau kita tidak menerapkan pola aktivitas yang bersih, maka mau nggak mau atau suka nggak suka ini harus dilakukan supaya kita bisa melindungi karyawan dan juga konsumen. Dalam hal ini ya bisa dilihat bagaimana protokol kesehatan untuk pencegahan penularan pandemi COVID. Ini bisa dilihat di covid19.go.id. Nah, salah satu APD atau alat pelindung diri yang umum digunakan untuk kita semuanya adalah dengan menggunakan masker. Nah, ini juga berlaku bagi karyawan juga untuk melindungi diri sendiri. Nah, juga ketika kita punya gejala klinis ya, dalam artian terindikasi COVID, baik itu berupa batuk, nyeri, atau tenggorokannya nyeri ya, hidung berair, kemudian bersin-bersin. Nah, ini ada kita harus menggunakan APD yang tidak hanya masker kain, tapi juga masker bedah. Nah, ini yang 3 rangkap. Ini juga menjadi prioritas utama. Nah, ini pelaku UMKM harus aware terhadap personal hygiene karyawan. Nah, kemudian personal atau pola higienis ini juga harus tercermin pada lokasi dan penanganan saat kita melakukan proses produksi maupun pengemasan. Nah, ini harus ada aturan yang jelas dari pelaku UMKM. Apa itu? Yang pertama bisa juga mewajibkan pekerja menggunakan masker. Ini wajib. Harus setiap pekerja dalam melakukan apapun di area kerjanya itu selalu menggunakan masker. Kemudian ada pembatasan fisik minimal 1 meter. Ini sangat jelas. Begitu juga kontak dengan konsumen itu harus diminimalkan sehingga kita bisa memberikan keamanan juga kepada konsumen. Nah, yang berikutnya adalah pengemasan yang sudah disterilisasi. Ini sangat penting karena konsumen sekarang juga akan melihat bahwa ketika dia memesan, apakah ketika barang itu diterima oleh konsumen, barang itu bisa dikatakan steril ya dari paparan COVID-19. Nah, kita juga sebagai pelaku UMKM harus melihat itu. Bagaimana pola packaging atau pengemasan yang diupayakan steril. Nah, beberapa UMKM itu menerapkan pola kerja ini disosialisasikan kepada konsumen. Hal ini untuk memberikan keamanan konsumen. Dalam hal ini konsumen ketika memesan itu dia akan merasa aman. Nah, selain itu juga dilakukannya disinfeksi area kerja secara berkala. Nah, artinya minimal kita melakukan disinfeksi ini sebelum dan sesudah melakukan aktivitas produksi. Yang berikutnya adalah menyediakan fasilitas cuci tangan dan juga pengecekan suhu tubuh pekerja maupun konsumen secara berkala. Nah, ini mau nggak mau kita harus menerapkan ini dalam rangka memberikan keamanan baik
kepada pekerja maupun kepada konsumen yang akan membeli produk kita. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan kepastian keamanan ini, maka ya bukan tidak mungkin produk yang kita hasilkan itu tidak akan dibeli atau tidak direspon dengan baik oleh konsumen. Ini yang terkait dengan personal hygiene. Kemudian yang kedua adalah financial support ya, atau dukungan finansial. Ini beberapa agenda pemerintah juga sudah menawarkan itu. Nah, ini bisa dilakukan akses bantuan atau modal kerja ya, dalam bentuk modal kerja untuk keberlangsungan dari proses produksi UMKM. Nah, ini bisa diakses di setkap.go.id. Nah, ketika UMKM ini merasa kesulitan untuk mengakses informasi ini, maka ya mau nggak mau dalam hal ini ya perguruan tinggi yang melalui program KKM ya, itu bisa memberikan supervisi atau pendampingan ya, bagaimana UMKM itu bisa mengakses program yang sudah digulirkan oleh pemerintah, baik itu bantuan sosial, relaksasi pajak, modal kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diakses. Kemudian perbankan juga sudah menawarkan itu dalam hal ini, dalam akses modal, kemudian penundaan angsuran. Tapi ada beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh UMKM. Kalau tadi bantuan berupa modal kerja itu dengan skema UMI ya, ultramikro, bantuan untuk ultramikro itu bisa diakses di biasanya Pegadaian. Nah, Pegadaian itu menawarkan program ini, bantuan untuk kredit yang bisa diakses oleh UMKM. Nah, syaratnya sangat mudah. Biasanya syaratnya yang penting adalah ada KTP yang KTP WNI, kemudian ada surat izin penyelenggaraan dari aktivitas UMKM itu, baik dari desa maupun dari pejabat yang berwenang. Nah, berikutnya adalah keuangan ini bisa dilakukan dari lembaga keuangan bukan bank atau non bank. Ini sangat terbuka, atau juga dari masyarakat. Jadi beberapa UMKM itu untuk bertahan itu dengan dia melakukan bisa dikatakan konsorsium ya, antar UMKM yang bisa mendukung proses bisnis satu sama lain. Misalnya yang UMKM terkendala dengan distribusi, dia akan bekerja sama dengan korporasi atau perusahaan yang bergerak pada distribusi baik itu bahan baku maupun produk yang sudah jadi, atau juga kendala pada aspek pemasaran. Nah, ketika UMKM ini sangat minim pengetahuan misalnya terkait dengan pemasaran online, ya sudah selayaknya harus melakukan kerjasama dengan korporasi yang sudah terbiasa dengan online, atau bisa dengan bantuan masyarakat atau perguruan tinggi. Ini akan memberikan kekuatan baru bagi UMKM untuk bisa mengakses pasar yang lebih luas, tidak hanya secara regional, bahkan bisa nasional, maupun kalau bisa memungkinkan adalah internasional. Ini yang dikatakan financial support. Ini UMKM juga harus aware terhadap ini. Berikutnya online marketing. Ini merupakan strategi yang harus dilaksanakan saat ini. Bahkan sekarang penjualan itu trennya sudah berpindah dari yang awalnya offline ke semua online. UMKM harus melek terhadap sosial media, apapun bentuk sosial medianya. Mungkin kita sudah familiar dengan Instagram, kemudian Facebook, Twitter, YouTube, maupun marketplace yang lain. Atau ini dikatakan bahwa ini sebagai media UMKM untuk bisa mempromosikan produknya ke konsumen yang bisa covering skala yang lebih luas. Atau juga kalau memang sosial media masih dirasa kurang, atau bisa dikatakan masih memungkinkan untuk dilakukan aktivitas yang lebih personalized atau sesuai dengan
UMKM atau produk UMKM itu bisa menggunakan online shop. Online shop ini bagaimana UMKM ini meng-create website sendiri yang bisa segala aktivitas penjualan, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain itu bisa diakses melalui website yang sudah disediakan oleh UMKM itu. Nah, atau ketika kita merasa bahwa sangat minim pengetahuan tentang dunia online, kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau dalam hal ini marketplace. Nah, marketplace ini sudah sangat relevan dengan apa yang dilakukan oleh pebisnis sekarang atau dalam hal ini UMKM. Bahkan kita bisa mengakses pasar yang sebelumnya kita tidak bisa menjangkaunya dengan menggunakan marketplace ini atau pihak ketiga, di mana banyak yang ditawarkan di sini, mulai dari penjualan atau pembelian secara online, bahkan pembayaran pun bisa dengan menggunakan transaksi online. Ini Anda bisa diakses Tokopedia, Shopee, dan seterusnya. Ini yang menjadi bekal UMKM untuk bisa menjangkau konsumen yang terkendala pada tadi interaksi secara offline. Nah, ini yang terakhir adalah kolaborasi. Jadi UMKM tidak bisa sendiri. Tentunya harus melibatkan pihak-pihak lain yang mempunyai kewenangan atau komitmen dan usaha yang bisa membantu jalannya UMKM untuk bisa lebih sustainable. Nah, dalam hal ini pemerintah, perbankan, kemudian lembaga keuangan atau pembiayaan, korporasi, masyarakat, dan perguruan tinggi. Nah, ini yang memberikan UMKM itu bisa lebih kuat dan bahkan bisa bertahan sebagaimana saat krisis ekonomi krisis moneter di 98 dulu ya. Nah, ini yang paling krusial adalah kolaborasi. Nah, peran yang saya soroti di sini adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi dalam hal ini sebagai mitra UMKM punya akses pengetahuan untuk berkolaborasi terhadap UMKM, baik itu dalam bentuk pelatihan maupun pendampingan yang bisa memberikan kekuatan baru bagi UMKM. UMKM nanti bisa menjadi UMKM yang lebih bankable. Artinya bankable ini akses modal itu bisa lebih mudah, dan juga akses pemasaran yang awalnya full offline itu bisa menerapkan pemasaran dengan menggunakan full online. Ini yang menjadi poin penting, yang mana setiap pelaku itu sangat sadar untuk membantu keberlangsungan dari UMKM itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan dari Bapak Muhammad Jihan Sofa. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada kesempatan pertama kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan peserta webinar chat box dengan format nama, asal, instansi, dan pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Anis Iman Ilahi Robi dari Universitas Serangkaya. Izin bertanya, Bu. Untuk pembicara 2, Bapak Jihan Sofa, Pak, kita mengetahui secara bersama-sama memang pada saat COVID-19 sangat berpengaruh terhadap pelaku perusahaan dan penggiat UMKM serta perekonomian nasional. Lantas, bagaimana langkah awal untuk penggiat UMKM Pink dan lain-lain untuk bisa
bergerak kembali di UMKM mereka pada new normal saat ini dan memiliki daya saing yang tinggi. Kepada kakaknya. Baik, langsung ya. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ya dari saudara Anis Iman Ilahi Robbi ya. Ini yang ditanyakan adalah terkait dengan langkah awal penggiat UMKM dalam hal ini Emping ya untuk bergerak kembali di UMKM mereka pada new normal. Ya, oke. Untuk langkah awal itu mau nggak mau atau dalam hal ini ya UMKM itu harus stabil dulu. Nah, bagaimana UMKM itu stabil? Nah, pandemi COVID ini itu punya dampak pada distribusi yang tidak stabil. Nah, UMKM harus mencoba untuk menstabilkan distribusi ini dengan cara apa? Banyak hal. Misalnya, kalau distribusi tidak stabil pada pemasok, dalam hal ini penyediaan bahan baku, nah UMKM harus punya opsi untuk mengambil bahan baku dari petani lain atau dari supplier lain yang tidak atau yang bisa diakses dengan baik. Dalam hal ini pakai multi sourcing. Jadi kita tidak hanya mengandalkan bahan baku itu dari satu sumber, tapi dari beberapa sumber. Nah, taruhlah kalau kita misalnya bahan baku misalnya untuk packaging dari impor misalnya, itu kan sangat tidak mungkin untuk digunakan saat ini. Nah, sehingga kita perlu menggunakan bahan baku yang mudah diakses atau yang satu daerah. Kalau kita misalnya di Banten ya bahan baku yang kita gunakan yang harus di area Banten dan sekitarnya ini. Itu yang pertama, yaitu stabilisasi pada bahan baku. Nah, yang kedua adalah selain bahan baku adalah ada namanya sebelum produksi kita harus punya modal untuk bertahan hidup. Bagaimana UMKM saat ini bertahan hidup di tengah terpaan pandemi COVID ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Pasti yang harus dilakukan adalah bagaimana mengakses modal dengan melalui beberapa skema yang sudah ditawarkan baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan yang lainnya. Nah, pemerintah dalam hal ini terbuka lebar untuk memberikan bantuan, ya, terbuka pintu yang sangat lebar untuk memberikan bantuan kepada UMKM. Nah, kalau memang kita tidak bisa atau UMKM masih minim informasi, bisa nanti ditanyakan pada pejabat atau pejabat daerah terkait ya, atau bisa nanti kalau ada peserta KKM ya, peserta KKM bisa membantu informasi itu untuk bagaimana UMKM ini mengakses modal yang sudah disediakan. Nah, ini juga selain modal ada bantuan sosial yang bisa didapatkan oleh UMKM dalam bentuk bantuan sosial ya. Kalau bantuan sosial kan biasanya tidak harus dikembalikan seperti bantuan modal. Nah, ini yang saat ini bisa dilakukan oleh UMKM. Nah, yang jadi masalah itu terkadang informasi ini tidak tersampaikan dengan baik atau mungkin belum didapatkan oleh UMKM. Nah, ya mau nggak mau harus melek dengan informasi. Bagaimana UMKM bisa mengakses informasi sekarang? Informasi bisa menggunakan bantuan smartphone atau mungkin WA dan sebagainya untuk mengakses informasi itu dan memvalidasi informasi yang sudah didapatkan supaya tidak tidak termakan penipuan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana produk yang sudah dihasilkan bisa diserap dengan baik oleh konsumen. Nah, kalau konsumen yang sekarang ini hanya mengandalkan pada konsumen yang ada atau yang dengan kontak secara langsung, ya mau nggak mau di sini UMKM harus bertransformasi memberikan informasi yang bisa diakses dengan baik oleh konsumen, baik itu secara lokal maupun nasional. Nah, yang seperti ini kalau UMKM Emping, saya pikir Emping itu kan konsumennya tidak hanya di Banten, tapi di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu
permintaannya sangat tinggi, tapi kita kadang tidak tahu atau tidak memberikan informasi kepada pelaku usaha yang ada di Jawa Tengah misalnya atau Jawa Timur bahwa kita itu memberikan produk yang bisa atau yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dalam ini informasi ini harus bisa disampaikan dengan baik melalui apa? Dengan cara marketing secara online yang bisa diakses saat ini, baik itu tadi melalui marketplace atau online shop dalam bentuk website sendiri atau menggunakan media sosial yang lain. Oke, paling itu ya yang saat ini bagaimana UMKM itu bisa bertahan di tengah terpaan pandemi COVID yang luar biasa ini. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dari Bapak Muhammad Dian Sofa. Selanjutnya yaitu penutup. Baik, untuk peserta webinar UMKM, jangan meninggalkan Google Meet terlebih dahulu. Kita akan adakan sesi foto bersama. Dimohon untuk peserta untuk menyalakan. Ini ada pertanyaan lagi tuh. Mohon maaf Pak. Moderator. Masih ada yang kedua. Ada pertanyaan lagi dari peserta Amirullah. Mohon maaf Pak. Buat Amirullah Khairul Anwar, bagaimana menumbuhkan mental modernisasi penjualan dalam masyarakat dalam mengelola penjualannya? Oke, mungkin Bu April boleh menambahkan. Iya, terima kasih. Kalau untuk menumbuhkan mental, sebagai seorang pengusaha, mental kita harus terus digali ya. Kalau saya sendiri pribadi, untuk menumbuhkan mental saya di era modernisasi ini, saya lebih banyak belajar ke orang yang usaha kita juga sama, seenggaknya usaha kita sama, tapi si orang tersebut lebih maju usahanya daripada kita. Nah, itu saya belajar dari situ, dari mereka semua, sehingga mental saya itu juga ikut kebangun gitu. Oh, ternyata usaha di sana lebih bagus daripada usaha saya, jadi saya harus belajar lagi ke sana gitu. Saya kalau untuk lebih mental, saya belajar terus ke seseorang yang jauh lebih tinggi usahanya daripada saya, seperti itu. Pak Jihan mungkin bisa menambahkan. Oke, baik. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Ini sama dengan revolusi mental ya, yang disampaikan oleh pemerintah saat ini dan untuk periode yang sekarang juga. Ya, mental ini saya pikir kalau kita bicara mental itu kan bicara tentang pola pikir. Dalam hal ini kita mempunyai pola pikir yang mau berubah sesuai dengan perkembangan saat ini atau modernisasi penjualan ya. Dalam hal ini pola pikir kita ya atau mindset kita saat ini ya tidak bisa menggunakan cara yang lama. Kita harus mau berubah dulu, mau belajar untuk berubah dan kemudian mempelajari skema penjualan sekarang seperti apa. Nah, kita pasti di akun media sosial pernah juga mendengar informasi bahwa sekarang dengan menggunakan bantuan Facebook pun omset dari bisnis sekarang itu bisa miliaran bahkan ratusan ya miliar untuk dia menggunakan add-on dari Facebook. Nah, itu kita hanya memang butuh biaya di situ. Jadi penjualan itu pasti akan dibutuhkan biaya atau modal ya, untuk memberikan informasi yang cukup baik dan bisa tersampaikan dengan baik juga kepada konsumen. Nah, yaitu jadi selain tadi yang disampaikan oleh Bu April, kita belajar dari orang lain atau benchmarking ya, dalam hal ini kita juga bisa harus dalam diri kita punya mindset untuk berubah. Jadi kita tidak bisa punya pemikiran apa yang sudah kita lakukan selama ini itu masih relevan dan efektif untuk solusi saat ini. Tapi ya kita harus mau belajar untuk menyesuaikan diri.
sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi mental ini pasti secara personal sekali, bagaimana dia mengelola secara personal atau mindset dia untuk berubah. Nah, setelah itu baru kita bicara tim. Nah, kalau tim ya tentunya kalau kita sebagai pelaku UMKM dalam ini sebagai owner atau founder di suatu bisnis UMKM emping ya, kita harus memilih tim yang mau belajar dan bekerja sama. Nah, pasti di sini ada tim yang ya cenderung dia tidak mau berubah. Ini yang harus ditinggalkan. Tim yang sekarang adalah tim yang mau berubah sesuai dengan tadi tuntutan dari modernisasi penjualan yang ada. Baik itu melakukan penjualan melalui online dengan berbagai strategi yang sesuai dengan diterapkan sekarang. Nah, bahkan strategi promosi pun sekarang sangat unik sekali. Kita banyak beberapa itu kajian itu bagaimana kita menerapkan strategi promosi itu sesuai dengan data penjualan yang ada di UMKM itu. Jadi UMKM itu bisa memberikan strategi promosi yang disesuaikan dengan perilaku dari atau habit ya dari konsumen itu. Misalkan kalau dia emping, tidak hanya dia jual emping misalnya. Ketika orang beli emping, dia akan beli apa misalnya habit dari konsumen itu? Dia akan beli, contohnya taruhlah untuk perasa emping ya, misalnya garam ataupun mungkin cabai atau lombok ya. Nah, UMKM harus bergeser ke situ, melihat bahwa tren konsumen itu selain membeli emping itu dia juga akan membeli apa. Nah, ini yang kita katakan bahwa pola lama yang kita hanya menjual satu jenis itu bisa dipertimbangkan untuk bergeser pada beberapa opsi yang memungkinkan. Itu yang bisa dilakukan oleh UMKM saat ini. Nah, berikutnya ya pengelolaan ya. Pengelolaan itu pasti perlu adanya tim tadi ya. Tim itu harus bekerja dan mau berkolaborasi dalam rangka atau untuk mewujudkan tujuan bersama itu. Oke, paling itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Deja Setiadi dari FT Untirta, izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan jiwa inovasi dalam newbie entrepreneur yang takut memulai akan bisnis jika di posisi orangnya tidak punya dasar dalam berbisnis yang ingin dimulai? Ya, ini mungkin Bu April ini yang cocok untuk menjawab. Menumbuhkan jiwa inovasi dalam newbie entrepreneur. Menumbuhkan jiwa inovasi. Ternyata kalau inovasi itu saya saat saya ada masalah itu inovasi saya malah nambah gitu. Ketika jangan takut untuk memulai. Jadi kalau kalian udah punya plan suatu bisnis, mulai dari kecil-kecilan dulu misalkan. Nah, seiring berjalannya waktu pasti ada kendala di setiap usaha kita. Nah, dari kendala-kendala itu biasanya kita langsung menjadi suatu kreatif gitu. Otak kita langsung kreatif. Misalkan kayak tadi, ketika waktu awal-awal saya buka laundry, itu kan lagi musim-musimnya hujan. Nah, di situ saya banyak diprotes sama pelanggan karena 3 hari nggak jadi-jadi. Nah, di situ otak kita langsung kreatif. Gimana caranya supaya kita mempunyai suatu pengering tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Akhirnya kreativitas itu menjadi suatu alat untuk pengering tersebut gitu. Menurut saya kalau untuk menumbuhkan jiwa inovasi yang awal, pertama kita harus berani mencebur dulu, berani membuat sesuatu dulu, jangan hanya dipikirkan tapi dilakukan gitu. Nah, setelah dilakukan, nah itu akan sendirinya kita bisa timbul jiwa inovasi sama kreativitas kita. Nah, paling kalau dari saya sendiri itu adalah pengalaman saya pribadi. Sebenarnya kalau kita belum terjun langsung, kita nggak ngerti gitu inovasi apa. Tapi ketika kita udah terjun langsung menghadapi suatu masalah, kita jadi langsung kreatif otak kita. Itu otomatis kreatif seperti itu. Dari saya sih seperti itu, Pak.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya kembali untuk Bu Aprilia Penjara 1, penggiat UMKM. Mungkin dari penggiat UMKM merasakan dampak sekali COVID-19, terutama dari segi pendapat, pengeluaran, dan lain sebagainya. Yang Anis tanyakan, bagaimana strategi Ibu dalam mempertahankan UMKM laundry di pandemi COVID-19 saat ini? Apakah mengurangi hak pendapatan karyawan atau pengurangan karyawan untuk bisa menjalankan kembali UMKM Ibu sendiri, atau seperti apa, Bu? Terima kasih, Ibu, sekiranya bisa dijawab dan saran ya, Bu. Terima kasih. Memang awal-awal saat pandemi COVID, udah pasti kita juga berdampak lah ya. Semua laundry juga berdampak. Teman-teman laundry saya yang lain juga pada bilang kayak gitu berdampak. Tapi kami tetap buka. Kalau saya tetap buka waktu itu. Jadi selama COVID pun kita tetap buka. Tapi dengan protokol yang diwajibkan oleh pemerintah. Nah, memang untuk pemasukan pasti ada pengurangan, tapi waktu itu nggak gitu banyak pengurangannya. Jadi strategi kita juga main di marketing. Jadi saat itu kita istilahnya menjemput bola. Jadi ada pengantar sama penjemput pakaian pelanggan. Nah, itu salah satu marketing kita waktu itu, menjemput bola. Dan kedua, marketing kita itu waktu itu dari segi harga. Jadi misalkan pelanggan yang mau laundry 5 kilo, kita gratiskan 1 kilo. Nah, itu strategi marketing kayak gitu. Seperti itu. Tapi kalau untuk pengurangan karyawan, mengurangi hak pendapat, kayaknya enggak. Selama ini saya tidak pernah melakukan pengurangan karyawan, sama mengurangi hak pendapatan karyawan juga tidak pernah sama sekali. Kemudian kemarin pas saat Lebaran pun kami masih tetap memberikan istilahnya uang ketupat kepada karyawan gitu. Kita mainnya marketing sama save costingnya. Save costingnya itu yang penting, seperti itu. Gitu. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dari Ibu Apriliana. Selanjutnya yaitu penutup. Baik, untuk peserta webinar UMKM, jangan meninggalkan Google Meet terlebih dahulu. Kita akan adakan sesi foto bersama. Dimohon untuk peserta untuk menyalakan videonya, kameranya. Siapa nih yang satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Demikian acara webinar ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Salam kenal. Ya, Pak Anis juga terima kasih kepada Pak Jihan, kepada Bu April yang telah menyampaikan pembicara terkait strategi UMKM agar bisa bertahan di tengah pandemi. Oke, baik, terima kasih. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum. Terima kasih telah mengikuti kegiatan webinar. Oh ya teman-teman, juga jangan lupa ya SS kegiatan ini dan tag IG KKM Unsera 69 dan dapatkan hadiah souvenir menarik lainnya. Semoga beruntung ya. Absen yang
Yang belum absen tolong ke kolom komentar ya. Beserta instansinya. Dia udah bilang fokus sendiri aja bertiga.